tentang sejarah perkembangan komputer. Perkenalkan, nama saya Tegar Arya Yudhanta dengan NIM 2023511154. Perkenalkan, nama saya Arya Faras Arkananta dengan NIM 2024 51068. Perkenalkan, nama saya Rohan Muhammad Iqbal dengan NIM 2024 51001. Perkenalkan, nama saya Musman Jadi dari NIM 2023 51106. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana komputer berkembang dari generasi ke generasi dan siapa saja tokoh penting di baliknya serta dampak dalam kehidupan kita. Masuk pengertian. Untuk pengertian komputer adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk memproses data dan menjalankan berbagai tugas. Kata komputer berasal dari bahasa Latin komputer yang berarti menghitung. Seiring waktu, komputer tidak hanya digunakan untuk perhitungan tetapi juga untuk berbagai keperluan seperti komunikasi bisnis dan hiburan. Komputer generasi pertama. Nah, di sini ada generasi komputer. Generasi pertama yaitu ada tabung vakum 1940 sampai 1956. Generasi kedua adalah transistor 1956 sampai 1963. Dan generasi ketiga yaitu ada sirkuit terpadu atau IC 1964 sampai 1971. Generasi keempat ada mikroprosesor 1971 sampai saat ini. Dan generasi kelima ada AI dan quantum computing. Selanjutnya, ini komputer generasi pertama yaitu tabung vakum. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama. Ukurannya sangat besar, butuh daya listrik tinggi dan hanya bisa menjalankan satu tugas dalam satu waktu. Contohnya adalah ENIAC dan UNIVAC. Komputer generasi kedua. Ini komputer generasi kedua. Pada generasi kedua, tabung vakum digantikan oleh transistor yang lebih kecil dan hemat daya. Komputer mulai bisa menjalankan lebih dari satu tugas dengan kecepatan lebih tinggi. Contohnya adalah IBM 1401. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan perkembangan generasi komputer. Lanjut ke generasi ketiga, yaitu sirkuit terpadu atau LC. Pada generasi ketiga, komputer mulai menggunakan integrated circuit atau LC, yaitu gabungan beberapa transistor dalam satu chip kecil. Hal ini membuat komputer lebih kecil, lebih cepat, dan lebih hemat daya. Selain itu, sistem operasi mulai berkembang. Contohnya adalah IBM System 360. Selanjutnya generasi keempat. Next slide. Generasi keempat ada yaitu mikroprosesor. Mikroprosesor pada generasi keempat, komputer menggunakan mikroprosesor yang menggabungkan banyak komponen dalam satu chip kecil. Ini membuat komputer makin murah, cepat, dan mudah digunakan. Contohnya adalah IBM PC dan Apple Macintosh. Selanjutnya generasi kelima, masa depan, generasi masa depan, yaitu ada AI dan quantum computing. Generasi kelima adalah era di mana komputer mulai
dan sistem operasi. Beberapa dalam sejarah komputer, yaitu yang pertama Charles Babbage. Bapak komputer Charles Babbage adalah orang pertama yang menciptakan konsep komputer mekanik pada abad ke-19. Dia disebut sebagai bapak komputer karena idenya menjadi dasar komputer modern. Yang kedua ada Alan Turing. Alan Turing adalah ilmuwan yang mengembangkan konsep Turing Machine yang menjadi dasar dari pemrograman komputer saat ini. Ia juga berperan dalam mengembangkan kecerdasan buatan. Yang ketiga ada Steve Jobs. Revolusi PC. Steve Jobs adalah pendiri Apple yang memperkenalkan komputer pribadi atau PC dengan tampilan grafis yang lebih mudah digunakan. Secara sistem operasi dan software. Selain perangkat keras, perkembangan komputer juga didukung oleh sistem operasi. Berikut adalah beberapa sistem operasi terkenal. Pada tahun 1980-an, MS-DOS berbasis teks. Tahun 1990-an, Windows 95 dan Mac OS antaruka grafis. Tahun 2000-an, Linux berkembang, open source. Sekarang Windows 11, Mac OS, Android, iOS. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan dampak komputer dalam kehidupan. Baik, memasuki dampak kesimpulan dan juga penutup. Dampak komputer dalam kehidupan. Komputer memberikan banyak manfaat dalam berbagai bidang, di antaranya yaitu pendidikan. Dalam bidang pendidikan, membantu dalam pembelajaran online dan penelitian. Lalu ada di bidang bisnis, yaitu digunakan dalam transaksi digital dan manajemen data. Selanjutnya ada di bidang kesehatan, yaitu membantu diagnosis penyakit dan rekam medis digital. Yang terakhir yaitu ada di bidang hiburan seperti game, video streaming, dan media sosial. Kesimpulannya, komputer berkembang pesat dari tabung vakum ke kecerdasan buatan, yaitu AI. Yang kedua, berperan penting dalam berbagai bidang kehidupan. Yang ketiga, masa depan komputer terus berkembang dengan AI dan inovasi baru. Demikian presentasi dari